diri. Ini termasuk sunnah. Artinya kalau tidak bisa melakukan hal tersebut, maka tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya sholat. Misalkan kalau ada orang yang duduknya bersila misalnya, tidak menjadi masalah, karena dia hanya meninggalkan sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan dan duduk di atasnya. Wa yajuzu kadzalik baina as-sajdatayn an tasbi qadamaik wa taq'udi 'ala al-aqibain ahyanan wa huwa ma yusamma bil ik'a'. Dan boleh juga ya, kadang-kadang dilakukan duduk di antara dua sujud itu adalah dengan menegakkan kedua telapak kaki dan kita duduk di atas kedua tumit. Ini yang dikenal dengan duduk ik'a'. Ya, duduk ik'a', kita menegakkan kedua telapak kaki kita lalu duduk di atas kedua tumit. Berdasarkan hadis Tawus, beliau berkata, qulna li Ibn Abbas fil ik'a'i 'ala al-qadamain faqal sunnah. Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk ik'a' di atas kedua telapak kaki atau di atas kedua tumit. Maka beliau mengatakan sunnah, itu termasuk perkara sunnah. Faqulna lah inna lanarahu jafa' birrajul faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnatu nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkata, ini kayaknya perbuatan yang bentuknya meremehkan, artinya tidak ada contohnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahkan itu merupakan sunnah Nabi kalian, ya, sunnah nabimu, yaitu duduk ik'a'. Jafa' birrajul artinya itu dapat mengganggu orang ya, di sampingnya, seakan-akan kita ingin kata Tawus, seakan-akan kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Maka beliau mengatakan justru itu sunnah, duduk menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas kedua tumit, merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang dilakukan. Dari Abu Zubair, beliau berkata, ra'a Abdullah bin Umar annahu ra'a Abdullah ibn Umar idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdati al-ula yaq'udu ala atrafi asabi'ihi wa yaqul innahu min as-sunnah. Bahwasanya Abu Zubair, beliau berkata, beliau melihat Abdullah bin Umar apabila beliau sujud lalu bangkit dari sujudnya dan duduk di antara dua sujud, beliau duduk di atas ujung-ujung jarinya, artinya beliau menegakkan kedua telapak kakinya dan beliau berkata innahu minas sunnati, sungguhnya cara duduk seperti ini termasuk dari sunnah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian sunan al-fi'liyah yang berikutnya adalah italatul jalsati bainas sajadatain, memperpanjang duduk antara dua sujud, ya, memperlama duduk antara dua sujud. Karena ada sebagian orang yang duduk antara dua sujudnya ya, sebentar, sekedar mengucapkan Rabbighfirli, itu cukup. Tapi termasuk sunnah kita memperlama duduk antara dua sujud. Wa qad kana hadza hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anas qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaq'udu baina as-sajadataini hatta naqul qad awham. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan kayaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi sesuatu, atau mungkin beliau lupa. Saking lamanya beliau duduk antara dua sujud. Ya. Wa hadhihi sunnah tarakaha an-nasu min ba'di inqiradi asri as-sahabah. Dan sunnah memperlama duduk antara dua sujud ini ditinggalkan oleh manusia setelah habisnya masa sahabat. Walihada qala Thabit, maka oleh sebab itu Thabit radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan, wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'una. Kata Thabit, dan Anas radhiyallahu anhu melakukan sesuatu, pernah melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Yamkuthu baina as-sajadataini hatta naqul qad nasiya aw qad awham. Di mana beliau memperlama, memanjangkan duduk antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan kayaknya Anas lupa atau terjadi sesuatu, ya. Sehingga disebabkan karena beliau sangat lama duduknya di antara dua sujud, sehingga dikira oleh sahabat kayaknya Anas ini, para tabi'in menganggap bahwasanya Anas radhiyallahu an lupa, ya, karena begitu lamanya beliau duduk antara dua sujud. Ini termasuk sunnah. Ya, kita baca zikir-zikir yang ada, bukan hanya Rabbighfirli, ya, doa-doa, ya, zikir-zikir diulang-ulang, itu yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 di antara sunan al-fi'liyah adalah al-julusu ba'da as-sujudi qabla al-qiyami li rak'ati ats-tsaniyati aw ar-rabi'ati jalsatul istirahah. Duduk istirahat, yaitu duduk ketika kita bangkit dari sujud kedua, dari sujud kedua menuju rakaat yang kedua atau menuju rakaat yang keempat, ya, namanya duduk istirahat. Ini yang sudah tidak banyak orang-orang yang melakukannya. Kadang kalau imam melakukannya, kadang makmum sudah duluan berdiri, tidak istirahat. Ya, padahal disunnahkan bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua atau sujud kedua menuju rakaat yang keempat itu duduk istirahat terlebih dahulu. Fayusannu laki ba'da al-faraghi min as-sujud ats-tsani min ar-rak'ati al-ula was-tsalitsah an tajlisa jalsatan khafifatan qabla qiyamik ila rak'ati ats-tsaniyati war-rabi'ah. Disunahkan bagimu selepas sujud yang kedua pada rakaat pertama atau rakaat ketiga, engkau duduk sejenak sebelum bangkit menuju ke rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat, ya. Jadi begitu bangkit dari sujud kedua mengucapkan Allahu Akbar, duduk sejenak, baru bangkit ke rakaat yang kedua atau bangkit rakaat yang keempat setelah sujud yang kedua rakaat yang ketiga. Li hadits Malik ibn al-Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairits, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai melaksanakan rakaat ganjil, ya, artinya rakaat pertama dan rakaat ketiga,
Nabi SAW tidak langsung bangkit sampai beliau lurus dalam kondisi duduk. Ya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nabi SAW tidak langsung bangkit menuju rakaat kedua atau langsung bangkit menuju rakaat keempat, bangun dari sujud, karena sebagian kaum muslimin terutama di kampung-kampung itu baca takbirnya Allahu Akbar sambil naik. Ini nggak ada contohnya. Takbir cukup Allahu Akbar baru bangkit. Nah itu. Nah ini sunnahnya. Jadi duduk sejenak setelah kita bertakbir, bangkit dari sujud kedua, baik rakaat pertama maupun rakaat ketiga, baru kita bangkit menuju ke rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Kemudian poin selanjutnya di antara sunanul fi'liyah adalah al-i'timadu 'alal ardi bil yadaini 'inda an-nuhudi ila raka'atil jadidah. Bersandar di atas tanah, di atas tanah atau lantai dengan kedua tangan, dengan kedua tangan menuju ke rakaat berikutnya. Baik tangan itu terbuka maupun digenggam, kedua-duanya boleh. Ini sunnah. Berdasarkan hadis dari Malik bin Huwairis, ala uhadditsukum min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku ceritakan bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada ucapan beliau, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardi thumma qam. Bahwasanya beliau apabila bangkit dari sujud kedua, maka beliau duduk sejenak, lalu beliau bersandar dengan kedua tangannya pada tanah atau lantai, baru beliau bangun. Ini juga hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, hadis yang sahih. Jadi termasuk sunnah, ya. Kita bertumpu pada kedua tangan ketika bangkit dari setelah bangkit dari sujud, mau bangun bangkit menuju ke rakaat berikutnya, baik setelah duduk istirahat rakaat pertama atau rakaat ketiga, maupun setelah tasyahud awal, ya, baik tangan itu terbuka maupun digenggam, dua-duanya boleh. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, al-iftirashu fil julusi li tasyahhudil awal wat tawarruk fi tasyahhudil akhir. Duduk iftirash pada saat tasyahud pertama dan tawarruk pada saat tasyahud terakhir. Dan iftirash sudah kita jelaskan. Iftirash itu adalah kita menegakkan telapak kaki kanan dan membentangkan telapak kaki kiri dan duduk di atasnya. Sedangkan tawarruk adalah kita menegakkan kaki kanan dan sedikit dimajukan kaki kiri di bawah kaki kanan, lalu kita jadikan tempat duduk kita adalah lantai atau tanah, tidak duduk di atas kaki. Itu namanya tawarruk. Fa fi hadits Abi Humaid, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dari Abi Humaid
Beliau berkata, Nabi SAW apabila beliau duduk tasyahud ya, pada selesai rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri yang dibentangkan dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila beliau duduk tasyahud akhir, beliau sedikit memajukan kaki kirinya, dimasukkan di bawah kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan dan duduk langsung di atas lantai atau di atas tanah. Ada faedah yang beliau sebutkan di sini, idza kanatis salatu raka'ataini faqat bima'na anna fiha tashahhudan wahidan fas-sunnatu fihi al-iftirash. Beliau mengatakan faedah bahwasanya apabila salat itu hanya terdiri dari 2 rakaat. Hanya terdiri dari 2 rakaat. Artinya hanya 1 kali tasyahud. Tidak ada 2 kali tasyahud. Maka sunnahnya duduk tasyahud adalah duduk iftirash. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam mensifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan pada setiap 2 rakaat itu at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Maksudnya beliau membentangkan kaki yang kiri dan menegakkan telapak kaki kanan ya, sampai akhir hadis yang disebutkan oleh beliau. Nah, ini sunnahnya. Tapi kalau misalnya ada yang duduk tawarruk, boleh, tidak jadi masalah ya. Jangan sampai dianggap itu bahwasanya ini wajib duduk tawarruk atau wajib duduk iftirash ya. Keduanya boleh, tapi kalau berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwasanya sunnahnya duduk tasyahud yang hanya 1 kali tasyahud adalah duduk iftirash. Kemudian poin berikutnya termasuk sunanul fi'liyah al-isyaratu bis-sabbabati fit tasyahhud min awwalihi ila akhir du'a. Memberi isyarat dengan telunjuk ya, pada saat tasyahud, mulai dari awal kita tasyahud sampai terakhir kita baca doa. Sampai terakhir kita baca doa. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali al-ibham fada'a biha wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra basituha 'alayha. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk ya, tasyahud pada saat salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan beliau mengangkat jarinya yang kanan, yaitu jari yang setelah ibu jari, artinya jari telunjuk. Fada'a biha, maka sambil Nabi SAW berdoa dengan menegakkan atau mengangkat, memberi isyarat dengan jari telunjuk, dan tangan kanannya di atas lutut tangan kirinya di atas lutut kirinya dan dibentangkan, direnggangkan ya, seakan-akan memegang ya, lututnya. Ini sunnah. Ada faedah, la tajuzul isyaratu bighairi sabbabatil yumna, tidak boleh memberi isyarat kecuali dengan jari telunjuk yang kanan. Fa'an Sa'd ibn Abi Waqqas qala annahu qala marra alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi isbi'ayya faqala ahid wa asyara bis sabbabah.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di depanku, ya, melewati aku ketika sholat, dan aku berdoa mengangkat kedua jariku, memberi isyarat dengan kedua jariku. Lalu Nabi SAW mengatakan hanya satu, sambil memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Wa idza kanat as-sabbabatul yumna maqtu'ah farraji anna al-isyarata tasqutu fi haqqihi wa la tushra'u al-isyaratu bi ghairiha wallahu a'lam. Apabila jari telunjuknya putus, ya, tidak ada putus jari telunjuknya, putus karena memang sebab ada sesuatu atau karena bawaan lahir misalnya, tidak ada jari telunjuknya, maka pendapat yang terkuat adalah gugur memberi isyarat dengan jari telunjuk, ya, dan tidak disyariatkan untuk memberi isyarat dengan selainnya. Jadi karena ada jari tengah, putus jari telunjuknya, isyarat dengan jari tengah misalnya, nggak boleh. Ya sudah, di luar kemampuan, tidak perlu dia melakukan atau memaksakan diri. Ini berkaitan dengan memberi isyarat. Artinya, kalau ada orang yang sholat misalnya tidak memberi isyarat dengan jari telunjuknya, namun dia baca tasyahud, ya sholatnya sah. Ya sholatnya sah. Jangan dibilang ini enggak tasyahud. Tasyahud dengan memberi isyarat itu dua hal yang berbeda. Ya. Tasyahud dan memberi isyarat dua hal yang berbeda. Tasyahud hukumnya rukun sholat, ya, wajib sholat. Kemudian mengangkat atau memberi isyarat dengan jari telunjuk adalah hukumnya sunnah sholat. Bab berikutnya, umurun tubahu laki fis shalah. Ada hal-hal yang boleh dikerjakan dalam salat, ya, boleh dengan ukuran sesuai dengan kadarnya, bukan sampai berlebih-lebihan. Ada hal-hal atau perbuatan yang diperbolehkan dalam salat, ya, boleh dilakukan ketika salat. Yang pertama, hamlut tifli fis shalah, menggendong bayi ketika salat. Ini boleh. Atau menggendong anak kecil ketika sholat, dibolehkan. Sholat sambil menggendong anak. Disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat dalam keadaan beliau menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggendong cucunya Umamah. Apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan Umamah, dan apabila beliau bangkit lagi, maka beliau kembali menggendongnya. Ya. Ini termasuk perkara yang dibolehkan, tapi bukan sunnah, ya. Jangan dianggap punya anak, mentang-mentang punya anak ini sunnah. Bukan sunnah, boleh. Bedakan antara sunnah dan boleh. Ya, bolehnya kapan? Ya, pada saat-saat kondisi kita butuh untuk melakukan hal tersebut. Ya. Anaknya tidur, nyenyak, dipaksa gendong, ini enggak benar. Ya. Kalau anaknya nangis misalnya, baru kita gendong. Ya. Dan hal itu pun perlu lihat kondisi. Apalagi dengan keawaman pemahaman masyarakat sekarang, menganggap menggendong anak itu perkara yang membatalkan sholat oleh sebagian masyarakat. Maka perlu
dipahamkan dulu. Jangan langsung ini mentang-mentang ini dibolehkan kemudian kita lakukan hal tersebut di hadapan masyarakat awam yang kadang akan membuat mereka lari dari dakwah. Ya. Jadi dilihat kondisi. Ya. Kalau sekiranya akan menimbulkan fitnah, sebaiknya jangan sampai mereka dipahamkan dulu. Ya. Dan jangan langsung kita lakukan kemudian ajak berdebat masyarakat. Karena banyak sebagian ikhwan, ya, terutama yang baru-baru faham, yang belum ada hikmah ketika berdakwah atau menyampaikan al-haq, kemudian mereka melakukan, ya wajar-wajar saja, boleh, tapi oleh sebagian masyarakat ini hal yang tabu, maka perlu dipertimbangkan matang-matang. Ya. Jangankan perkara yang mubah, perkara yang sunnah saja dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita tinggalkan. Boleh kita tinggalkan. Misal ada sebagian ya, atau yang berpegang dengan pendapat sunnah menggerakkan jari, ya, menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Bahkan itu lebih keras dirasakan oleh syaitan daripada pukulan besi yang paling keras. Tapi pada tempat-tempat tertentu menganggap gerakan jari ini aneh, gitu, mengganggu dan semisalnya. Dalam kondisi-kondisi tersebut menjadi masalah, kita tinggalkan sambil kita pahamkan. Jangan langsung dipraktekkan. Akhirnya nanti dianggap oh ini aliran sesat dan menyesatkan karena kejahilan mereka. Inilah salah satu bentuk hikmah di dalam berdakwah. Ya. Kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu mentang-mentang boleh bapaknya gendong anaknya supaya nggak mengganggu tidurnya, suaminya disuruh bawa anaknya. Padahal masyarakat di sekitar itu belum mengerti, belum paham tentang hal tersebut. Ya. Ya, jangan membuat kegaduhan ya, di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun itu boleh. Sekali lagi, jangankan perkara yang mubah, perkara yang sunnah sekalipun boleh ditinggalkan dalam waktu-waktu tertentu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, apalagi sebatas mubah. Demikian juga hal yang dibolehkan adalah al-mashyul yasiru lil hajah, berjalan ringan, berjalan ringan karena adanya kebutuhan. Jalan yang ringan itu artinya selangkah dua langkah, itu boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat di rumah. Wal babu alaihi mughlaq, sementara pintu dalam keadaan tertutup, terkunci. Faji'tu fastaftahtu, maka aku pun datang dan meminta untuk dibukakan pintu. Famasya fafatahali, akhirnya Nabi SAW jalan lalu membukakan pintu untukku. Summa raja'a ila musalla, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Wa wasaftu annal baba fil qiblah, dan wa wasafat annal baba fil qiblah, dan Aisyah menjelaskan bahwasanya pintu arah pintu itu adalah ke arah kiblat. Artinya Nabi SAW berjalan maju, buka pintu, kemudian setelah itu mundur, tetap menghadap kiblat, bukan jalan berbalik ke arah, berbalik membelakangi kiblat. Gitu. Kalau misalnya ternyata pintunya sebelah timur misalnya di tempat kita ini membelakangi kiblat, ya jalan mundur, bukan langsung balik kanan hadap pintu. Nggak boleh. Ya. Dan itu kalau ringan, ya, langkah-langkah yang ringan artinya 1, 2 atau 3 langkah. Tapi kalau sholatnya di kamar pojok, pintunya di pojok yang lain, harus jalan, ya, lewati beberapa tikungan, nah ini nggak benar. Karena di sini hanya al-mashyul yasir, jalan yang sifatnya ringan saja, ya, beberapa langkah.
Ya, itu dibolehkan. Sama seperti kita misalnya berjalan mendekati sutra, ya, mendekati sutra, ya, beberapa langkah saja. Karena ada sebagian kaum muslimin misalnya sholat di ujung belakang sana, ya, belakang masjid, sutrahnya tidak ada di dekatnya, langsung ke tembok depan, jaraknya 20 meter jalan. Ini nggak benar. Ya, itu sholat di tempat itu tidak perlu dia membebani diri, ya. Apalagi kita jelaskan termasuk sunnah sholat adalah mengambil sutra ketika sholat, ya. Jadi jalan yang ringan, atau misalnya jalan ke samping tetap menghadap ke arah kiblat, ya, tidak boleh sampai membelakangi kiblat. Yang ketiga, termasuk dari hal-hal yang dibolehkan adalah al-harakatu li'inqadhi tifli aw ghairihi minat taraddi aw mimma yu'dhi. Bergerak untuk menolong anak kecil atau bayinya atau selainnya, entah dia jatuh atau menolongnya dari hal-hal yang dapat mengganggunya. Misalnya anaknya tidur, tiba-tiba dia nangis. Biasanya anak kecil nangis cari ibunya, akhirnya ternyata tidurnya di atas ranjang yang tinggi, dikhawatirkan jatuh, maka boleh dia bergerak untuk menolong, ya. Disebutkan dari Al-Azraq Ibn Qais, beliau berkata, kunna bil ahwaz nuqatil haruriyah. Kami pernah ke sebuah tempat yang namanya Ahwaz, ya, sebuah lembah untuk, ya, atau sungai, ya, untuk memerangi al-haruriyah, kaum khawarij. Fabainama ana ala harfi nahrin, ketika aku berada di pinggir sungai, idza rajulun yusalli, ternyata di situ ada orang yang sedang sholat, wa huwa Abu Barzah al-Aslami, yaitu Abu Barzah al-Aslami. Wa idza lijamu dabatihi biyadihi, dia sholat sedang menggenggam tali kekang untanya. Faja'alatid dabatu tunazi'uhu wa ja'ala yatba'uha, akhirnya untanya tersebut berontak, lalu Abu Barzah mengikuti gerakan unta tersebut. Kemudian beliau berkata setelah sholat, inni ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawatin aw 7 ghazawatin aw 8 ghazawatin taisiruhu wa syahidtu taisirahu wa inni kuntu uraji'u dabati aw ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fayashqa alayhi. Kata beliau, aku pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6 peperangan atau 7 peperangan atau 8 peperangan, dan aku telah menyaksikan kemudahan yang dicontohkan atau diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah gerakan yang dalam keadaan kita butuh, ya. Wa inni kuntu uraji'u dabati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fa yashqa alayhi. Dan aku lebih senang untuk mengikuti, ya, gerakannya unta tadi sambil menggenggam tali kekangnya. Itu lebih aku senang, lebih aku cintai daripada aku biarkan dia pergi ke tempat atau ke kandangnya, kemudian hal itu akan memberatkan aku. Berarti mikir itu untanya kemana dan seterusnya, ya. Maka misalnya contoh sekarang, kalau ada seseorang yang bawa anak kecil, sholat, tiba-tiba anaknya lari, dia tidak apa-apa, ikuti, pergi pegang anaknya, ya. Dia pegang anaknya, itu dibolehkan, ya.
sholat sambil pegang tangannya, tangan sebelah misalnya sedekap, itu lebih baik daripada apa? Daripada dia biarkan anaknya akhirnya sholat nggak konsentrasi, nggak khusyuk, yang dipikirkan anaknya bakal jatuh, bakal ini, bakal itu, dan seterusnya. Ya. Maka ini dibolehkan, ya, bergerak sesuai dengan kebutuhan, ya. Atau anaknya tadi, seperti anaknya mau jatuh misalnya, segera tolong. Atau ada kebakaran misalnya, ya, tiba-tiba kompor gasnya ada percikan api, kebakar, keluar dari selamnya atau regulator dan semisalnya, segera, ya. Walaupun kita tidak membatalkan sholat, boleh dalam hal tersebut, ya, sebagaimana nanti kita akan bahas, ya, di poin keempat. Poin kelima, yaitu mudafa'atul marri baina yadaik fi shalah, mencegah orang yang lewat di depan sholat. Ini juga termasuk gerakan yang dibolehkan, ya. Dan sudah kita bahas permasalahan ini. Boleh kita menahannya, ya. Bahkan kita menahan dengan kuat. Menahan dengan kuat. Muqatalah falyuqatilhu, artinya sebagian orang mengatakan boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh orang yang lewat. Jadi tahan dengan kuat. Falyuqatilhu dalam hadis itu artinya ditahan dengan kuat, ya, ketika dia lewat di depan orang yang sholat. Maka boleh misalnya kita tahan atau kita maju selangkah supaya kuat dalam menahannya. Karena ada memang orang yang ngeyel gitu, ya, boleh kita langkah, ya, satu langkah kemudian kita tahan, itu dibolehkan. Kemudian yang kelima, qatlul hayyati wal aqrab wa ma yu'dhi fi shalat. Demikian juga membunuh ular atau kalajengking dan hal-hal yang mengganggu ketika sholat, ya, itu boleh. Ada ular misalnya lewat depan kita, ya, ambil kayu bunuh, ya. Atau kalau ada pawang ular, ya, diambil dibunuh, bukan diambil dipelihara. Nggak boleh pelihara ular itu. Ular itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, bukan untuk dipelihara. Dan ikuti manusia-manusia aneh sekarang, ya. Ular dipelihara, ya, manusia dibunuh, ya, manusia yang dipelihara, manusia yang kita harus jaga kehormatannya, jaga darahnya. Ular tidak ada diperintahkan untuk jaga ular, ya, untuk pelihara ular, tidak ada. Bahkan ular itu diperintahkan untuk dibunuh di tanah halal dan di tanah haram, ya. Demikian juga kalajengking, ya, dibunuh. Kalau misalnya kalajengking ada tempat di depan orang yang sholat, oh jangan dibunuh, ini kita mau adakan penelitian. Udah, biarkan orang-orang yang ahlinya mengadakan penelitian. Kalau anda lagi sholat, fokus sholat. Atau hal-hal yang dapat mengganggu, bukan hanya ular dan kalajengking. Ada yang mengganggu misalnya kayak semut atau apa, boleh kita bunuh, tidak jadi masalah. Atau ada tawon dan semisalnya, boleh, ya, karena dapat mengganggu. Nabi SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fi shalah. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh al-aswadain. Al-aswadain, ya, dalam salat. Al-aswadain dimaksudkan adalah al-aqrab wal hayyah, kalajengking dan ular, ya. Al-aswadain dua jenis binatang melata yang berwarna hitam, ya, keumumannya hitam, ya, sehingga disebut dengan aswadain. Yang dimaksud di sini adalah kalajengking dan ular, ya, itu dibunuh, ya, bukan dibiarkan, bukan ditonton gitu. Kalau sekiranya mengganggu, kalau misalnya ularnya larinya kencang, ya, nggak usah diikutin sampai cari ke lubang-lubangnya, karena memang diperintahkan untuk dibunuh. Tidak, diperintahkan untuk dibunuh ketika ada di sekitar kita sholat dan dapat berbahaya bagi kita.
Demikian juga kalajengking. Kalau kalajengking misalnya sudah lari masuk ke lubang tertentu dan tidak mengganggu kita sholat, ya biarkan, jangan dikejar. Ya. Tapi kan diperintahkan untuk dibunuh. Iya, kalau dapat mengganggu kita. Kalau tidak, maka biarkan. Ya. Ini yang bisa kita bahas untuk sore hari ini. Insya Allah masih pada perkara-perkara yang dibolehkan di poin yang ke-6. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, ya satu pertanyaan. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.